Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bagus Musa Firmansyah di part 2. Nah, di part 2 ini saya hanya ingin menjelaskan sedikit tentang penjelasan yang telah saya konfigurasikan selama di router 1 sampai router 5 dan juga di PCA sampai di PCB. Oke, langsung saja tanpa lama-lama kita masuk ke penjelasan dari router 1 dulu. Caranya kita melihat konfigurasi semua adalah do show IP do show run. Nah, kita dari atas. Oke, dari sini. Nah, jadi kita di router 1 kita memiliki interface loopback 1.1 menggunakan slash 32, interface N011 N010 dengan IP address 13.13.13.31 menggunakan slice 29, dan juga di interface E011 yang mengarah ke router 2 kita berikan IP 12.12.1 menggunakan slice 29, dan juga kita memiliki IP untuk mengarah ke router ke PCA yang menggunakan IP 1.1 92 atau 8.1 menggunakan slash 30. Nah, kemudian di router 1 kita mengadvertise networknya menggunakan EJRP. Yang pertama ada EJRP 1.1, yang kedua 12.12.2 menggunakan wildcard atau wildmax 7, yaitu adalah wildcard max dari slash 29. Dan yang ketiga juga ada 13.13.0 menggunakan wildcard sama, wildcardnya juga sama titik 7 N0.7, dan juga network 192 atau 8.1.0 menggunakan wildcard max 0.3. Ini wildcard max menggunakan slash 30. Nah, varians ini kenapa 2? Karena dia unequal balancing. Karena bagaimana cara menghitung variance, yaitu ketika kita lihat topologi kita memiliki dua jalur. Di part pertama kita sudah memberikan jalur E011 dengan delay yang lebih tinggi, yang nantinya router akan merubah jalur tersebut menjadi ke 13.13.2 menggunakan jalur yang bawah. Nah, bagaimana kita ingin menggunakan load balancing lagi? Nah, menggunakan yang namanya variance. Di sini yang membedakan hanyalah traffic account. Jadi jalur utama traffic accountnya paling besar karena dia adalah jalur utama yang harus membebani banyak. Dan yang kedua mungkin hanya beda sedikit karena dia adalah untuk backup. Cara menghitung variance kita lihat terlebih dahulu. Do show do show IP root 4.4.4.4 slash nah salah do show IP EJRP topologi IP tujuan 4.4.4.4/32. Nah, cara menghitungnya adalah ini 6 600 dibagi dengan 43500. Jadi metrik jalur utama dibagi dengan metrik jalur kedua. Nah, hasilnya nanti dibulatkan ke atas, misalkan 1,50 berapa, maka nanti dibulatkan ke atas menjadi 2. Nah, kemudian kita lanjut ke sudah ya, seperti itu saja. Nah, di sini yang membedakan adalah traffic account, share account. Yang ini jalur utama lebih banyak dibanding jalur kedua. Nah, mungkin itu sekian. Nah, kemudian kita lanjut ke router 2.
do show run. Nah, di sini kita memiliki interface pakai IP. Nah, interface loopback 0 kita berikan IP 222.2 menggunakan /32 atau single IP. Kemudian juga sama, interface loopback 1 kita berikan IP 20.20.10 menggunakan /32, dan yang ketiga loopback 2 menggunakan 20.20/32, kemudian loopback 3 20.30 menggunakan /32, dan yang terakhir 20.40 menggunakan /32. Dan kemudian interface yang mengarah ke router 1 kita berikan IP 12.12.2 menggunakan /29, dan juga IP yang mengarah ke router 4 kita berikan 24.1 /29. Nah, kemudian kita lanjut ke router EJRP. Seperti saya bilang sebelumnya di part 1 tentang konfigurasi, bahwasanya loopback 0 atau 222 dan IP yang mengarah ke router 1 dan juga IP yang mengarah ke router 4 kita masukkan ke dalam router EJRP, dalam router EJRP AS123. Dan nantinya loopback 1 sampai loopback 4 kita masukkan ke dalam router RIP versi 2 ini, yang nantinya ada redistribute antara router 2, karena kita memiliki dua routing protokol yang berbeda. Jadi ini adalah redistribute RIP, itu adalah untuk meminta berkolaborasi atau ya untuk meminta berkolaborasi antara routing EJRP dan routing RIP. Metric satu adalah hanya nilai dari k value, saya juga itu belum tahu. Nah, kemudian ketika sudah itu sudah seperti itu, maka nanti di tab routing router 2 atau di tab routing selain router 2, maka nanti ada nilai atau ada flag RX, yang artinya itu adalah routing protokol selain EJRP. Kemudian kita lanjut ke router 3. Enable configurasi terminal, do show IP, do show run. Nah, yang pertama kita memiliki nih interface loopback 0 IP address 3.3 menggunakan /32 single IP, dan juga loopback 1 menggunakan kita berikan IP 30.10 menggunakan /32, sama pokoknya loopback itu identik dengan 132 ya, karena untuk menggunakan single IP. Kemudian loopback 2 kita berikan 30.20/32, loopback 3 kita berikan 30.30/32, loopback 4 kita berikan 30.40/32. Kemudian interface yang mengarah ke router 1 kita berikan IP 13.2/29, dan interface yang mengarah ke router 4 ke router 4 kita berikan 34.1 menggunakan /29. Dan di sini juga kita memiliki dua routing protokol yang berbeda, jadi kita harus meredistribute routing tersebut ke dalam routing EJRP. Nah, di sini kita router atau interface loopback 0 kita berikan atau kita masukkan ke dalam routing EJRP 123, dan juga interface atau IP yang mengarah ke router 1 kita masukkan ke dalam EJRP, dan juga IP atau interface yang IP yang mengarah ke router 4 kita masukkan dalam EJRP. Nah, kemudian loopback 1 loopback 1 sampai loopback 4 kita masukkan ke dalam router WSPF 1. Dan nantinya router WSPF akan kita redistribute ke dalam EJRP dengan perintah redistribute WSPF 1 metric 1.1.1.1. Ini adalah untuk mengajak kolaborasi antara kedua routing protokol yang berbeda. Dan kita lanjut ke router 4. Enable configurasi terminal, do show run.
Nah, yang pertama kita berikan interface loopback 0 dan IP 4.4 menggunakan SAS32, interface yang mengarah ke router 3 ke router 3 kita berikan IP 34.2 menggunakan SAS29, dan interface yang mengarah ke router 2 kita berikan IP 24.2 menggunakan SAS29. Nah, kemudian di interface E0/2 yang mengarah ke router 5 kita berikan IP 45.1 menggunakan SAS29, dan juga kita berikan autentikasi, yaitu untuk keamanan sebuah interface atau link. Jadi tidak semena-mena ada orang yang bisa mencolokkan interface kita ke dalam routernya. Jadi ketika kita tidak mengetahui apa itu passwordnya atau keychainnya atau gemboknya, maka kita tidak akan mendapatkan routing table dari atau network dari IP tersebut. Waktu nanti di router yang tidak mengkonfigurasi autentikasi tidak akan mendapatkan routing table network yang lain, walaupun sudah mengkonfigurasi EJRP dan AES yang sama. Di sini kita menggunakan keychainnya adalah TRKJ 224, key-nya 1, key stringnya IDN. Nah, di sini kemudian kita mau melakukan aktivitas network, dan jadi di sini kita hanya memiliki satu routing protokol aja, hanya EJRP saja. Jadi kita hanya masukkan semua IP ke dalam routing protokol EJRP. Nah, kemudian kita sudah router 5 enable configure terminal use show run. Nah, kemudian router 5 kita memberikan interface loopback 0 dengan IP 55.5 SAS32 dan loopback 1 50.10 SAS32, loopback 2 50.20 132, loopback 3 menggunakan IP 50.30 SAS32, loopback 4 juga 50.40 menggunakan SAS32, loopback 5 50.50 menggunakan SAS32. Nah, interface 5 juga kita harus mengkonfigurasikan autentikasi, karena di router 4 kita mengkonfigurasikan autentikasi yang menuju ke router 5. Jadi di sini kita harus sama autentikasinya atau keychainnya, harus sama passwordnya. Jika beda password maka tidak bisa saling agensi atau saling berkomunikasi, yang nantinya di salah satu router, baik router 4 atau router 5, tidak akan dapat routing table. Kemudian juga router 5 kita mengkonfigurasikan IP summary address yang fungsinya untuk menghemat data resource. Kemudian kita di interface E0/1 konfigurasi IP 192 165 168 5.1 menggunakan SAS30. Summary address ini untuk mensummary suatu IP address yang banyak untuk menghemat resource lah, seperti itu. Dan di sini juga kita hanya memiliki satu routing protokol saja. Jadi semua network kita masukkan ke dalam router EJRP. Di PC kita hanya mengkonfigurasikan IP dan gateway-nya. Kemudian sama di PC B kita juga hanya menggunakan IP dan gateway-nya. Jadi kita cek do show IP route. Nah, ini adalah tanda bahwasanya kita sudah meredistribute, bukan redistribute, maksudnya summary address. Jadi walaupun di router 1 tidak ada IP 5.5 maupun 50.50.10, akan tapi kita bisa ngeping karena kita sudah menjadikan router 5 adalah summary address. Jadi sudah termasuk ke dalam default route ini. Kita cek do ping 50 50 50 10.
10 20, nah itu hasilnya bisa 100%, success rate ya 100% atau 5.5, dan hasil 30, 40, dan 50. 60 tidak bisa karena kita tidak mendaftarkan 60 di router 5. Kita cek user IP interface brief. Nah, di sini kita tidak mendaftarkan IP 5050.60. Jadi ketika kita mencoba untuk mengupload, maka hasilnya adalah tidak bisa. Oke, mungkin sekian saja dari saya tentang penjelasannya. I'm sorry ya jika penjelasan aku kurang jelas, ya saya masih belajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.